Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10. Bagaimana kabar Anda hari ini? Oh ya, Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Semoga tetap baik ya, meskipun kita di situasi yang seperti ini, ada pandemi COVID ya. Di rumah tetap jaga kesehatan, tetap jangan lupa pakai masker dan lain sebagainya. Yang penting jaga diri dan pakai protokol kesehatan, tetap dilanjutkan, jangan sembrono. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita ke pelajaran, izin saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fendi Ardianto, bisa dipanggil dengan Mbak Fendi atau yang lainnya. Yang penting ada di nama saya, jangan panggil nama julukan atau yang lain. Untuk alamat saya itu di Dusun Sobokuno, Desa Ketro, kecamatannya Tulaan, atau lebih tepatnya itu di dekat SMP PGRI Montungan, itu atau rumah saya. Kemudian kita langsung buka bukunya saja. Yang ini buku seperti ini mungkin sudah kalian pinjam dari perpustakaan sekolah. Silakan dibuka halaman 11. Kita mulai di bab pertama, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Itu ada 3. Yang pertama konsepnya, kedua persamaan, yang ketiga itu pertidaksamaan. Untuk konsep nilai mutlak itu diilustrasikan itu kalau di buku sebagai kegiatan pramuka. Kalau di sini saya simbolkan sebagai tinggi layang-layang. Tinggi layang-layang itu berapa? 30. Kemudian tinggi burungnya 50. Kemudian kalau orang selam itu berapa? Kedalamannya min 20. Tetapi kalau kita sudah bicara dengan nilai mutlak, itu jadi nilainya bukan min 20 tapi 20. Kapal selam pun juga seperti itu tidak min 50 tetapi itu sama dengan nilainya sama dengan 50 kalau kita sudah di nilai mutlak. Nah, ini konsep nilai mutlak suatu bilangan. Ini untuk yang nomor 1 itu nilai mutlak dari sebarang X itu bilangan real. Bilangan real itu mencakup semua bilangan, bisa campuran, cacat, asli, bulat, dan lain sebagainya. Dengan tanda pagar itu notasinya X yang dipagar itu dibaca nilai mutlak dari X itu didefinisikan sebagai X jika X-nya lebih besar daripada 0 atau X-nya positif, min X jika X-nya itu kurang dari 0 atau bilangan yang negatif. Untuk contohnya, misalkan kita punya nilai 5. Nilai mutlak 5 itu sama dengan 5 karena 5 itu lebih besar daripada 0. Kemudian yang kedua, nilai mutlak dari min 9 itu sama dengan, karena dia negatif dikasih min lagi di depan atau dikasih tanda negatif lagi dikurung min 9, itu nanti hasilnya sama dengan 9 karena min 9 kurang dari 0. Untuk sifat-sifatnya, andai kan ada bilangan negatif yang dimutlakan atau nilai mutlak dari min X itu sama dengan nilai mutlak dari X, jadi sama, hasilnya nanti sama, mau min mau positif, kalau sama-sama X itu hasilnya sama. Untuk yang kedua, X-nya nilai mutlak X sama dengan akar X pangkat 2. Sudah akar pangkat 2 di akar, berarti dia kembali lagi ke bentuk semula. Untuk C dan D itu bisa dipelajari sendiri. Silakan mencari-cari di internet atau yang lainnya, boleh cari buku. Untuk fungsinya, ini fungsi nilai mutlak itu sama seperti yang tadi untuk yang A. Nilai mutlaknya dari X itu X jika X-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian min X itu jika X-nya kurang dari 0. Untuk fungsi nilai mutlak Fx itu sama dengan nilai mutlak X ditambah dengan B, itu juga sama, X-nya diganti dengan kata-kata AX plus B seperti yang di atas. Untuk option A diganti AX plus B jika AX plus B nya lebih besar daripada atau sama dengan 0. Sama yang bawah juga min AX plus B itu jika AX plus B nya kurang dari 0.
tinggal ganti kata-kata X diganti dengan AX plus B. Untuk contoh, misalkan ada A-nya 5, kemudian B-nya min 2, itu maka A kali B-nya itu sama dengan 5 kali 2, 5 kali negatif 2 dulu dikerjakan, jadi hasilnya min 10, kemudian dicari nilai mutlak dari min 10 itu sama dengan negatif 10 itu sama dengan 10, karena min 10 itu sama dengan 10 bilangan positif karena negatifnya dikurangi. Untuk yang kedua, dicari dulu nilai mutlaknya, berarti nilai mutlak A dikali nilai mutlaknya B itu sama dengan nilai mutlaknya 5 dikali nilai mutlaknya 2, berarti nilai mutlak 5 nilai mutlaknya min 2 berarti hasilnya itu juga sama dengan 10, sama dengan A plus B dijumlahkan dulu baru nanti dicari nilai mutlaknya dan seterusnya. Untuk yang kedua, untuk contoh yang kedua ini agak panjang karena penjumlahan nilai X plus 2 kali nilai mutlak X ditambah dari nilai mutlak min 5X untuk nilai X yang kurang dari negatif 2. Karena dikatakan di soal itu X-nya yang kurang dari negatif 2, maka untuk nilai mutlak dari X itu sama dengan min X, kemudian untuk nilai dari min 5X nilai mutlaknya itu sama dengan min 5X karena kurang dari min 2, sehingga hasil penjumlahannya diperoleh nilai X-nya tadi kan sudah di atas, tinggal nulis min X ditambah 2 kali min X ditambah dengan min 5X, hasilnya min X dikurangi 2X dikurangi 5X, hasilnya sama dengan min 8X. Jadi nilainya untuk penjumlahan nilai mutlak X ditambah 2 nilai mutlak X ditambah nilai mutlak min 5X itu sama dengan min 8. Oke, terima kasih. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa WhatsApp pribadi, bisa tanya-tanya pada temannya atau yang lebih bisa, atau bisa googling atau yang lainnya. Untuk tugasnya itu silakan dibuka halaman 15 untuk latihan 1.1 itu disuruh membuat seperti definisi 1.1 halaman 14. Jadi tinggal mengganti nilai X-nya dengan seperti contoh yang ada tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau misalkan untuk yang option A itu ada X plus 2, nilai mutlak X plus 2 kalau dibuat seperti definisi tinggal ganti nilai X-nya. Oke, di rumah jangan lupa tetap belajar, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf, ada salah kata saya juga mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.